Kemudian saya ke Ibu Penny. Ya, Ibu Penny, Ibu sudah bekerja keras nih saya lihat. Ini ada vaksin yang telah memperoleh emergency use authorization. Ini banyak nih. Ada yang untuk vaksin 6 tahun ke atas. Ada 2 nih. CoronaVac atau Sinovac ya. Kemudian yang kedua, vaksin COVID-19 Bio Farma. Kemudian ada yang usia 12 tahun ke atas, ada yang usia 18 tahun ke atas. Tapi saya minta Ibu jelaskan ke saya, kira-kira mengapa beberapa dari vaksin ini tidak dipilih oleh Kemenkes? Ibu harus jelaskan. Kan yang dipilih itu ada beberapa nih. Moderna iya, AstraZeneca iya, Sinopharm iya. Ya kan, Sinovac iya. Tapi ada beberapa di sini yang belum ini. Confidencia, Janssen, Sputnik, Zivipax, apalagi nih, Paxzevria, ini saya nama-namanya saya nggak begitu bisa menyebut. Ini kenapa nggak dipilih? Kalau nggak dipilih, ngapain Ibu keluarkan emergency use authorization-nya? Apa karena harganya mahal? Atau barangnya nggak ada? Kalau barangnya nggak ada, kenapa emergency use-nya ada? Ya nggak? Ibu jelaskan dulu. Kemudian, yang berikutnya, ini yang 12 tahun ke atas, ini kan ada Comirnaty ini, Pfizer ini. Ini kira-kira yang ketersediaannya di Indonesia berapa? Apakah hanya satu merek ini saja, Bu? Atau tidak ada merek yang lain yang pernah datang ke Badan POM? Ini satu pertanyaan untuk Bu Penny. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya berkenaan dengan vaksin booster yang telah disetujui oleh Badan POM. Di sini kan ada yang disebut nih kombinasi-kombinasinya ini, Ibu. Ada yang full dose atau 1 dosis full. Yang itu booster homolog. Kalau yang heterolog setengah dosis. Kalau yang homolog 1 dosis Pfizer. Berdasarkan merek-mereknya ini beda-beda. Bu, tolong dijelaskan. Ini cara menentukan ini, sehingga boleh setengah, boleh nggak setengah. Tadi kalau nggak salah penjelasan Menteri Kesehatan, katanya ada dari UNAN, dari mana tadi itu? UNPAD apa tadi? Ada beberapa lembaga tadi disebutkan. Nah ini Ibu pakai apa? Apakah paparan yang ada di sini sama dengan paparan yang di Kementerian Kesehatan? Ya kan? Atau mungkin Badan POM mengerjakan sendiri. Itu satu. Yang kedua, apakah betul bahwa yang setengah dosis itu akan efektif untuk menimbulkan atau meningkatkan kembali imunitas orang yang divaksin? Karena kalau enggak, kalau kita kasih setengah saja, ternyata enggak mempan atau katakan enggak bisa menimbulkan kembali atau menggairahkan kembali imunitasnya, berarti kan sia-sia kita. Itu yang pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, Ibu Penny, biasanya kok Ibu Penny agak panjang, tapi sekarang Ibu Penny kan udah mulai baik nih kelihatannya. Loh, Ibu Penny jangan, ini kan udah. Yang ketiga, Ibu Penny, soal jalur pengamanan, Ibu. Jadi tugas Badan POM kan disebutkan ini mengawal jalur distribusi vaksin. Ini saya minta Ibu jelaskan nih, secara rinci bagaimana cara mengamankan. Kemarin kami kunker kemana itu ya, untuk memeriksa sampai ke tempat penyimpanannya itu. Di mana kita kemarin tuh? Bukan. Pokoknya kita ke daerah itu, NTB apa kemana. Kita sampai ke Kulon Progo, Pak. Saya baru ingat. Jadi kita sampai ke Kulon Progo itu melihat bagaimana proses ini mengamankan vaksin itu sampai ke ruang dingin itu, pendinginnya, cold chain-nya. Nah sekarang saya mau lihat nih peran daripada Badan POM terkait dengan ini supaya kita yakin bahwa vaksin yang diberikan ke masyarakat itu mutunya sama. Ketika sampai di Indonesia, jangan sampai di sana malah udah nggak beres, ya kan? Ini penting, Ibu Penny dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir berkenaan dengan apa yang ingin saya tanyakan ke Badan POM, Ibu Penny, ini kan vaksin dalam negeri ini belum ada, Bu, yang katakanlah full produk dalam negeri yang dipakai. Tolong Ibu jelaskan, ini kira-kira masalahnya apa? Tadi disinggung oleh Ibu Alia, ini jangan-jangan ini
belum jadi selesai penelitian di mana itu tadi? Di Eijkman ya. Itu Eijkman-nya sudah dibubarkan. Nah, kami khawatir nanti ada lagi produk dari lembaga lain mau jadi lagi, bubarkan lagi. Dan ini kan sudah beberapa kali kejadian seperti ini di Indonesia. Nah, saya minta Ibu nanti jelaskan kira-kira bagaimana mengatasi itu dan apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM sebagai lembaga yang membina ya urusan-urusan seperti ini. Sehingga nanti kita yakin ya suatu waktu kita mandirilah, ini jangan import-import terus.